sangat mematikan. Damage-nya yang ditimbulkan itu begitu besar. Karena itu, perang ini dikenal dengan istilah perang anak-anak raja. Mereka begitu kompak menjalani kerja tim yang solid. Bahkan diceritakan juga kalau Raden Matahir kerap kali mengajak pasukannya bernyanyi saat berada di tengah hutan. Assalamualaikum Kance. Serangan-serangan yang brutal adalah ciri khasnya, sampai dijuluki singa dari daerahnya. Kumpe, singa kumpe, singo kumpe bahasa Jambinya. Langsung aja, ini dia 5 inspirasi dari cerita perjuangan Raden Matahir. Inspirasi pertama, diberi julukan Singo Kumpe, sang singa daerah Kumpe. Perlu kita tahu dulu nih Kance, julukan-julukan yang diberikan masyarakat adalah label, adalah pengakuan, adalah branding yang dilekatkan pada seseorang. Artinya, Raden Matahir diakui oleh banyak orang sebagai sosok yang sangat pemberani, sangat mematikan. Damage-nya yang ditimbulkan itu begitu besar. Kok bisa? Coba kita ulas pertempuran yang dipimpin oleh Raden Matahir. Beberapa dari 80 lebih titik serangan yang pernah ia lakukan loh. Nah, saat Belanda mulai berdatangan, Raden Matahir dan pasukannya menghadang kapal-kapal Belanda. Jong nama kapalnya, dan semua jong yang mengangkut persenjataan dan bahan-bahan lainnya semua berhasil ditenggelamkan oleh Raden Matahir dan pasukannya. Kemudian Raden Matahir juga pernah melakukan serangan, dan serangan itu sepanjang Sungai Bengkal hingga ke hilir Batanghari. Ada juga serangan ke pos Belanda, tempat bea cukai di daerah Buyung Lincir. Banyak sekali tentara Belanda yang tewas diserang mereka. Bahkan simpanan uang di brankas bea cukai itu berhasil dirampas oleh Raden Matahir dan pasukannya. Ngeri-ngeri. Inspirasi kedua, Panglima Super Team. Iya Kance, Super Team bukan Superman. Raden Matahir adalah sosok panglima yang mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, tentang membangun tim. Belanda yang mencatat lebih dari 80 titik serangan yang terjadi, dan serangan-serangan itu adalah serangan-serangan yang brutal. Kesemua keberhasilan itu dicapai karena adanya kerjasama antar panglima perang. Karena itu, perang ini dikenal dengan istilah perang anak-anak raja. Ya, Raden Matahir selaku cucu dari raja atau Sultan Toha, dan semua anak cucunya terlibat dalam pertempuran-pertempuran hebat yang terjadi. Misalnya saat menyerang kapal Belanda yang datang dari Palembang. Pasukan Raden Matahir dibantu Raden Seman, Raden Pamuk, dan kepala kampung yang masih hidup saat itu. Mereka begitu kompak menjalani kerja tim yang solid. Sehingga tak heran beberapa prestasi tadi bisa kita ambil inspirasinya. Seperti menenggelamkan semua kapal jong Belanda yang datang, melakukan serangan sepanjang sungai yang membentang, menewaskan banyak tentara Belanda dan merampas uang di brankas bea cukai, dan lain-lain yang dicapai karena kerjasama yang mereka jalin. Gimana? Apakah kita single fighter? Masih mau mengerjakan sesuatu hal besar seorang diri saja? Think again. Inspirasi ketiga, manajemen tim yang fokus. Nah Kance, perang yang terjadi mayoritas merupakan perang gerilya. Apa itu perang gerilya? Perang gerilya itu adalah perang dengan kelompok-kelompok yang kecil, namun sangat efektif. Karena kefokusan yang tingginya itu. Nah, ketika Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang, ia membentuk kantong-kantong serta barisan pertahanan dan perlawanan atau tim-tim kecil. Raden Matahir fokus menyerang kapal-kapal perang Belanda, baik itu yang mengangkut tentara, obat-obatan medis, dan amunisi perang lainnya lewat jalur sungai. Nah, berkat taktiknya membentuk tim-tim kecil yang fokus, maka Raden Matahir telah menjadi sosok yang paling ditakuti oleh Belanda karena keberhasilannya menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Begitu dahsyatnya damage yang ditimbulkan. Begitulah taktik-taktik yang dilakukannya. Dari kisah Raden Matahir ini kita belajar betapa hebatnya kekuatan fokus. Kapal-kapal pengangkut tentara dan alat bahan tempur berhasil ditenggelamkan. Dihancurkan sebelum menjadi ancaman. Kekuatan fokus. Karena dengan fokus kita terhindar dari distraksi-distraksi, fokus mengerjakan yang berdampak besar, biaya tenaga waktu yang dikeluarkan juga terfokus, sehingga itulah yang dimaksud dengan efektif. Dan mengefektifkan pekerjaan adalah salah satu skill wajib bagi seorang pemimpin. Inspirasi keempat, ternyata Raden Matahir punya jiwa seni yang tinggi. Nah Kance, kayaknya jarang-jarang seorang panglima perang tetapi punya jiwa seni yang tinggi, ya kan? Raden Matahir ternyata selain belajar mengaji dan pencak silat sejak ia kecil, ternyata Raden Matahir aktif berkegiatan seni di Jambi. Bahkan ia jago memainkan alat musik seruling.
kecapi, bahkan mahir memainkan biola loh. Bahkan diceritakan juga kalau Raden Matahir kerap kali mengajak pasukannya bernyanyi saat berada di tengah hutan. Ia memainkan biola dan mereka menyanyikan lagu yang mengembirakan. Lagu-lagu yang menggambarkan nasib mereka di tengah hutan yang jauh dari keluarga dan penuh keterbatasan. Tapi ternyata mereka menikmati lagu itu dengan penuh canda tawa bersama. Unik juga ya pahlawan kita ini. Inspirasi kelima, viral di luar negeri. Loh, kok bisa kan cuy? Jadi begini, saat Raja atau Sultan Toha berakhir nyawanya karena serangan Belanda dan para panglima lain juga mulai banyak tertangkap, Raden Matahir terbilang tinggal seorang diri sebagai seorang panglima. Namun kenyataan itu tidak membuat dia menyerah. Raden Matahir memutuskan untuk tetap melawan, khususnya di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan masyarakat memberi masukan agar Raden Matahir mengungsikan diri ke daerah Semenanjung Malaya, mengingat keadaan pasukan yang semakin lemah dan sedikit. Dan Belanda yang semakin juga membabi buta menerjunkan pasukan dan melakukan penggempuran. Namun dengan gagahnya Raden Matahir memilih untuk tetap bertarung apapun yang terjadi. Sehingga akhirnya persembunyian Raden Matahir ditemukan Belanda dan Raden Matahir dieksekusi dengan cara ditembak di tempat saat pengepungan terjadi. Karena itu, berita kematian Raden Matahir adalah berita yang sangat menggembirakan bagi penjajah. Karena selama ini Raden Matahir begitu gigih melakukan serangan dan berita ini dimuat di koran-koran Belanda yang mengungkapkan kebahagiaan mereka telah berhasil mengalahkan Sang Singo Kumpe. Iya, berita duka bagi bangsa Indonesia, tapi itu berita yang mengembirakan bagi bangsa penjajah. Begitulah realita kehidupan dan pahlawan kita ini telah mengingatkan kita kembali bahwa tanah air Indonesia yang kita nikmati saat ini adalah berkat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang tak terbalas jasanya. Itu tadi 5 inspirasi dari cerita Sang Singa dari Kumpe, Singo Kumpe. Kalau Kance merasakan serunya cerita ini atau mendapatkan inspirasi dari cerita ini, Kance semua boleh banget untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!